Sejak itu keluarga Kartawijaya dengan formasi lengkap sedang bercengkerama di teras rumah mereka di Wilhelminastrat, Madiun, Gemeente. Sudah 16 tahun Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur wafat, tapi kenangan akan beliau tetap melekat pada seluruh bangsa ini. Saat ini atau saat itu begitu banyak orang mengantarkan ke pemakaman, Bu. Yang sulung heran, Bapak. Mengapa banyak orang yang beragama lain juga ikut bersedih di pemakamannya? Iya, Mas Sulung. Padahal Gus Dur itu kan orang Islam. Iya, anak-anakku. Gus Dur itu memang orang yang sangat baik. Maka tidak heran kalau beliau itu dicintai banyak orang. Benar, Bu. Sang guru bangsa itu memang teladan nyata bagi kita semua. Banyak buku yang beliau tulis yang sangat inspiratif. Satu di antaranya yang berjudul Menjawab Perubahan Zaman. Bagaimana kalian memahami isi buku itu? Wah, ibu ini sudah mulai mengajak anak-anak untuk khotbah pinggiran. Ya nggak apa-apalah, Bapak. Khotbah pinggiran tapi maknanya menjadi mainstream kan asik juga. Wah, kalau saya setelah membaca buku itu alih-alih yang mendapatkan pencerahan, justru keresahan yang saya dapatkan. Masa, Bungsu? Kumpulan tulisan yang ditulis oleh Gus Dur sejak 1991 sampai 1999 itu seakan baru saja beliau tulis kemarin sore. Dan sastrawan kita si bungsu ini, Bu, sepertinya baru tadi pagi membaca dengan getir di sebuah koran. Itulah yang membuat adikku resah, karena tulisan-tulisan Gus Dur tersebut masih sangat relevan dengan kondisi hari ini. Benar, Mas Sulung. Hal itu dapat kita rasakan bagaimana Gus Dur mendudukkan posisi ulama dan umarok. Ya, Bungsu. Gus Dur mengidealkan bahwa posisi ulama seharusnya menjadi kontrol bagi pemerintah. Sayangnya, saat ini yang terjadi tidak demikian. Benar, Bu. Betapa sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak ulama yang justru membiu pada pemerintah. Bahkan kita tahu bahwa saat ini ormas keagamaan seakan menjadi juru siar pemerintah tanpa mengontrol dan tanpa kritik yang tajam. Tepat sekali, Mas Sulung. Padahal Gus Dur dan banyak dari kita tentunya sangat tidak menginginkan hal demikian. Apalagi negara sudah membutuhkan ormas keagamaan untuk melegitimasi kekuasaannya. Maka negara telah gagal menjadi pengayom masyarakatnya. Ibu jadi teringat kutipan Syaiful Anam, salah satu pembedah buku pemikiran Gus Dur di Taman Baca Mahanani, Kediri. Oh, dia katakan bahwa agama tak butuh negara untuk menjadi benar. Tetapi setelah resolusi jihad dikumandangkan, agama agar tidak ulama-ulama di Madiun dan kota Madiun terutama oleh Syaiful Anam karena ia langsung simpulkan setelah membaca dengan memberikan dari saya ceramah kepada bila ada salah rakyat, pemuda terutama di kalangan NU Masjid negara butuh untuk ormas agama berjihad melawan Belanda dan menjadikan organisasi yang bisa membina umat Jumat dan menegakkan ukhuwah Islamiyah. Bagi pemeluk agama non mayoritas seorang ulama sering dipersulit. Belum lagi terjadinya bencana yang sering dipoles dengan kata takdir. Pentingnya berjihad di jalan Allah. Hal-hal tersebut maka dari itu membuat para pemuda langsung merapatkan barisan dan mereka bisa lepas tanggung ke jawab Surabaya dan diampuni oleh kata dengan takdir.
Ya, diobligasi begitulah bungsu. oleh ulama, Keadaan demikian seakan tak pernah dan mereka berubah. merapat ke Negara Hizbullah pun dan seakan tak Fisabilillah, pernah berbenah. dan terutama Yang lebih parah NU lagi, sebagai Bu, motor penggerak selain perjuangan relasi antara pemerintah pemuda dan ulama Islam saat itu. yang silang sengkarut, relasi negara dengan masyarakat pun tampaknya kian tergerus secara akut. Padahal Bapak, Gus Dur telah mengajarkan pada kita bahwa negara akan berkembang ketika ruang berpikir kritis dibuka dan ruang dialog digelar. Namun, kini bukankah jauh panggang dari api? Belum lama ini, bila di total sekitar 1.000 orang ditangkap oleh aparat hanya karena berdemonstrasi, mengungkapkan kegelisahan mereka, bahkan hanya karena menuliskan keresahan mereka di media sosial. Hal itu menegaskan bahwa negara tidak hadir sebagai pendengar yang baik bagi masyarakat. Ya, memang sangat memperhatikan, Bu. Kegelisahan dan ketimpangan yang terjadi dijawab dengan sepatu las, moncong senjata, dan sel penjara. Dan juga Bapak, saudara-saudara kita di Aceh dan Papua pun tak luput dari hal itu. Ketika alam mereka rusak, habis dan hancur dikeruk, mereka dengan jujur menyuarakan keadaannya. Bukannya didengar dan diperbaiki, justru TNI yang diterjunkan dan dijadikan alat untuk represi. Sejak puluhan tahun yang lalu, Mas Ulung, ketika di Aceh dan di Papua bergolak, banyak orang di sekitar Gus Dur mengingatkan agar beliau tidak berkunjung ke sana. Tetapi Gus Dur menolak takluk loh. Beliau meyakini bahwa bagaimanapun mereka adalah saudara kita. Maka Gus Dur itu berangkat ke Aceh dan Papua, bukan dengan moncong senjata, tetapi dengan hati yang tulus dan pikiran yang terbuka. Benar Bapak, Gus Dur mengajarkan bahwa konflik dapat diselesaikan dengan dialog, bukan dengan senjata. Saat khotbah pinggiran disampaikan oleh Romo Marianto, dengan getir beliau menyampaikan bahwa bumi dan wong cilik sering diingat ketika sudah benar-benar terpinggirkan alias diambang kematian. Romo Marianto juga menyinggung perihal air yang saat ini kian aneh perjalanan hidupnya. Air di Indonesia seakan tak pernah kekurangan. Tapi mengapa ya, untuk minum pun kita harus membeli? Bahkan air yang jarang kita perhatikan perjalanannya itu bisa meluluh lantakkan suatu wilayah dalam waktu yang singkat. Iya Bu, Bapak jadi teringat buku Resep Indonesia yang ditulis oleh Farid Gaban dan kawan-kawan. Tepat sekali Bapak. Di situ disebutkan perjalanan sang air tak semata perjalanan hidrologi, tetapi juga perjalanan ideologi dan ekonomi politik. Hal itu tentunya mengingatkan kita kepada Gus Dur dan Aceh. Seadanya Gus Dur masih ada, Aceh tak perlu bersedih karena bencana banjir yang menimpanya. Benar bungsu. Andai Gus Dur masih ada, mungkin hutan-hutan tak ditebang serampangan. Iya Bu, sebab Gus Dur pasti akan mendengarkan suara saudara-saudara yang ada di Aceh. Pasti Bapak, Gus Dur juga akan mendengarkan suara-suara mereka yang untuk mandi pun masih harus membeli air. Pasca haul ke-16 Gus Dur, semua membayangkan andai para pemimpin hingga ulama kita membaca, mengamalkan, dan meniru sepak terjang Gus Dur, setidaknya masih
nasib kehidupan dan demokrasi kita ke depan akan menemukan kedewasaan serta kematangan. Hingga saat ini keutuhan berbangsa serta bernegara kita seakan tak kemana-mana ya. Bahkan saya curiga jangan-jangan kita ini belum pernah berdemokrasi dengan baik loh. Ya bungsu, apabila kita sudah berdemokrasi dengan baik, maka setidaknya di kampung-kampung, di warung-warung kopi, di dapur-dapur masyarakat bisa dengan santai dan enjoy membicarakan negara. Masyarakat bisa dengan santai mengkritik pimpinannya tanpa takut diintimidasi maupun diteror. Sebab Bapak, menurut Gus Dur, jika hubungan pemerintah dengan masyarakat terlihat harmonis, justru patut dicurigai. Jangan-jangan keadaan tersebut hanya dipaksa harmonis agar tidak ada kritik. Semua seragam dan disiplin. Bukan seperti demokrasi yang terjadi 5 tahun sekali ini. Pesta meriah yang memboroskan anggaran yang diinginkan oleh Gus Dur. Ya, pada akhirnya kita merindukan Gus Dur bukan hanya sebagai sosok, tetapi nilai-nilai dari Gus Dur yang sayang tak dihidupi oleh elit politik kita. Benar, Bu. Nilai-nilai Gus Dur justru kita temukan dari pinggiran. Mereka yang tulus merawat hutan adat, mereka yang memperjuangkan hak sesama. Juga pada tukang becak yang sayu menanti penumpang, Bapak. Pada guru honorer yang tulus mendidik namun gagap memenuhi kebutuhan. Juga para pemeluk agama yang harus menyembah Tuhan secara sembunyi-sembunyi di negeri yang memiliki sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sepertinya diskusi kita sore ini kita sekersina, ya, untuk rehat makan malam. Mufakat, kini giliran saya dan Bungsu yang menyiapkan menu makan malam spesial Jumat malam. Oke, siap Mas Ulung. Nasi goreng spesial resep Ibu. Baik, Ibu bantu. Asik. Oke, jos. Kita tunggu nih nasi gorengnya.